Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mercury retrograde. Ini adalah planet komunikasi ya, planet pikiran, logika, dimana kalau dia sedang retrograde atau berjalan mundur atau balik arah, biasanya energi yang kita terima di bumi adalah kesulitan komunikasi, kesulitan untuk berpikir secara fokus, kesulitan mengambil keputusan. Bisa juga kita overthinking, bahkan pikiran bercabang-cabang, terlalu banyak yang dipikirin. Atau Mercury retrograde ini juga berhubungan dengan kesulitan kita berkendara, melakukan perjalanan-perjalanan pendek. Jadi entah kendaraannya mogok, entah kita terlambat bangun, bisa seperti itu. Karena Mercury juga berhubungan dengan alat-alat elektronik. Jadi mungkin alarm kita nggak bunyi, padahal kita rasa kita udah ngeset, padahal belum. Kayak gitu contohnya. Oke, anyway kita langsung lihat ya, ada kartu apa untuk Aqua, ada dadu apa, nanti kita baca sama-sama. Aquarius please. Oh, okay. Mercury retrograde for Aquarius please. Thank you. Okay. Mercury retrograde for Aquarius please. Oh, nice. Okay. So, dari tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus 2024, Mercury retrograde akan berada di rumah ke-8 kamu. Rumah ke-8 tuh dalam astrologi adalah rumah transformasi, rumah endings and beginnings, kematian dalam tanda kutip, dan kebangkitan kembali, kelahiran kembali, oke? Kartu yang menemani rumah ke-8 kamu adalah King of Swords dan Nine of Wands. King of Swords nih energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok, dimana yang saya rasakan nih mungkin dari 3 kartu ini, kamu akan sibuk deh. Sibuk dalam arti tangan kamu banyak bergerak, tangan kamu banyak melakukan aktivitas gitu loh. Jadi kayak misalnya contohnya kalau posisi kamu di tempat kamu bekerja sudah bagus, misalnya sudah tinggi gitu ya, misalnya taruhlah manajer, yang biasanya kamu hanya memberi tugas, hanya mendelegasikan tugas, di sini yang saya rasakan contohnya kamu jadi sibuk, tangan kamu adalah kamu turun tangan sendiri, tangan kamu yang bekerja sendiri gitu loh. Jadi ada perubahan dalam bagaimana kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu, kewajiban-kewajiban kamu. Yang tadinya kamu cukup angkat telepon misalnya, ini kamu harus datang, harus pergi ke tempat pertemuan. Jadi misalnya biasanya kamu cuma tinggal telepon supplier
produk yang kamu butuhkan, supaya dia mengantarkannya ke rumah kamu atau ke kantor kamu, ini kamu harus pergi ke supplier itu, ke kantornya atau ke pabriknya supplier itu untuk mendapatkan produk yang kamu mau, gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih dengan dua energi ini, King of Swords adalah energi yang berpikir kan, berstrategi. Tapi dengan Nine of Wands, ini adalah energi yang kerja keras, pantang mundur, terus berusaha, terus bergerak, terus bertindak, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi agar bisa sampai di tujuan. Jadi rumah ke-8 ini intens sekali rasanya buat kamu, buat Aquarius. Karena rumah transformasi itu adalah rumah yang intens, yang benar-benar bikin kita jadi kerja 2 kali lipat lah kerasnya gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu di periode pertama Mercury retrograde ini, saat Mercury masih berada di rumah ke-8-nya kamu akan sibuk. Tangan kamu akan banyak bergerak pokoknya. Kamu akan hands on. Tangan kamu turun tangan gitu loh. Kamu turun tangan bener-bener. Oke? Mungkin pesannya untuk Aquarius adalah jaga kesehatan agar tetap fit, mungkin banyak minum vitamin atau benar-benar makan yang teratur meskipun sibuk. Oke? So, anyway, sekarang kita masuk ke rumah ke-7, dimana Mercury retrograde akan masuk ke konstelasinya Leo. Kalau ini ada di Virgo, makanya di rumah ke-8 kamu. Tapi karena dia balik mundur, dia arahnya mundur, dia masuk lagi ke Leo, ke konstelasinya Leo, dimana artinya untuk Aquarius, Mercury retrograde akan berada di rumah ke-7-nya kamu pada tanggal 14 sampai dengan 28 Agustus. Rumah ke-7 adalah rumah relationship, partnership, rumah dimana kamu berhubungan dengan orang lain secara 1 lawan 1. Jadi bisa pasangan hidup kamu, bisa pasangan kerja kamu, bisa sahabat kamu, pokoknya yang one on one lah. Hubungan ini berhubungan dengan relationships, relation kita, relasi kita. Oke? So, kartu yang keluar adalah The Lovers dan Two of Pentacles. Kalau di sini yang saya rasakan adalah third party, ada pihak ketiga. Tapi pihak ketiga di sini nggak harus orang lain ya, ingat, nggak harus misalnya kamu sama pasangan terus ada pihak ketiga, ada orang ketiga gitu, nggak harus. Di sini yang saya rasakan adalah ada energi pihak ketiga yang membuat kamu jadi tidak bisa fokus kepada pasangan kamu. Atau sebaliknya, karena ini reading umum ya, atau sebaliknya. Ini kamu dan pasangan misalnya. Contoh di percintaan, ini kamu dengan pasangan. Tapi kamu juggling. Atau sebaliknya, dianya juggling. Misalnya, kalian harusnya weekend menghabiskan waktu bersama. Setiap weekend tuh udah pakemnya, udah hukumnya untuk menghabiskan waktu bersama. Karena kalau weekdays, kalau hari kantor, kalian sibuk masing-masing dengan pekerjaan sendiri-sendiri. Tapi kalau weekend harus bersama-sama. Misalnya, pakemnya tuh kayak gitu, hukumnya kayak gitu. Peraturan dalam relationship kamu seperti itu. Tapi dengan ada Two of Pentacles, yang saya rasakan adalah mungkin weekend pada saat Mercury lagi retrograde di rumah ke-7 kamu benar-benar harus masuk kantor. Kamu benar-benar harus ngejar supplier tersebut, gitu loh. Jadi ada energi juggling. Dimana inti pesannya adalah pada saat Mercury berada di rumah ke-7 kamu mungkin akan banyak menjauh dari pasangan kamu. Atau sebaliknya ya. Pokoknya kalian jadi jarang bercengkrama lah, bisa dibilang tuh seperti itu. Tapi bukan berarti dia punya pacar baru atau kamu punya gebetan baru, enggak. Di sini yang lebih saya rasakan adalah energi ada kewajiban lain yang menuntut untuk diselesaikan, menuntut untuk dikerjakan, dilakukan, gitu loh. Jadi mau nggak mau hubungan kamu harus dinomor 2-kan. Oke? So, anyway, sekarang kita masuk ke dadu ini ya. Dadu ini adalah energi-energi atau orang-orang yang mungkin akan kamu temui di saat Mercury retrograde.
kamu mendapatkan Virgo dan Aries. Ini bukan berarti orang-orang tersebut zodiaknya Virgo atau Aries, enggak. Saya hanya membaca energinya. Dimana untuk energi Virgo, mungkin kamu akan ketemu sama orang-orang yang kritikus, yang banyak kritik gitu, yang mengeritik terus, yang kayaknya nggak pernah puas, kayaknya nggak pernah ya boro-boro berterima kasih ya atas apa yang kamu lakukan. Selalu ada aja yang salah. Apa yang kamu lakukan kayaknya ada yang salah di matanya dia. Jadi kritikus, pengkritik banget. Seneng banget mengeritik. Dia sih selalu bilangnya, gue kan mengeritik untuk membangun. Tapi yang kamu rasakan adalah ini orang nggak pernah puas sama apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi mungkin orang ini, si Virgo ini, bisa terjadi, bisa ketemu, kamu ketemunya sama orang Virgo ini atau energi Virgo ini pada saat kamu bekerja ini, yang tadi saya kasih contoh nih. Karena dia nggak pernah puas, akhirnya kamu lari langsung menuju ke supplier untuk memastikan produk yang kantor kamu butuhkan sesuai dengan pesanan gitu loh. Jadi karena ada kritik dari si Virgo ini, kamunya akhirnya hands on, kamu turun tangan. Padahal biasanya kamu tinggal telepon aja. Tapi karena ada kritik, akhirnya kamu bener-bener intens menyelesaikan tugas kamu gitu loh. Jadi saya nggak tahu Virgo ini siapa dalam kehidupan kamu nanti. Ini bisa bos kamu, bisa klien kamu, tapi pokoknya orangnya pengeritik. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang senang mengeritik. Oke? Yang kedua adalah energi Aries. Dimana yang saya rasakan energi Aries di sini mungkin tipe orang-orang yang demanding. Kalau yang Virgo ngeritik, kalau yang Aries tuh demanding. Kalau maunya sekarang ya harus sekarang, nggak bisa enggak. Pokoknya gue mau lo ke tempat A hari ini, terus bawa ke rumah gue malam ini, nggak bisa besok gitu loh. Jadi demanding, banyak tuntutan, banyak permintaan, banyak keinginan yang saya rasakan. Kamu mungkin akan ketemu orang-orang seperti itu pada saat Mercury retrograde, baik di tanggal 4 sampai dengan 28. Jadi orang-orang seperti Aries inilah yang akan membuat hubungan kamu sama pasangan kamu jadi renggang. Jadi kamu nggak punya banyak waktu buat pasangan kamu. Karena kamu harus memenuhi keinginannya si Aries ini gitu loh. Atau mungkin Aries ini adalah pasangan kamu sendiri. Ini saya nggak bilang orang-orang tersebut zodiaknya itu ya. Saya hanya membaca energi orang-orang yang dominan, orang-orang yang menuntut, orang-orang yang mengkritik gitu loh. Nah, mungkin pasangan kamu sendiri pada saat Mercury retrograde akan menjadi seseorang yang penuh dengan tuntutan. Karena kamu harus juggling antara hubungan, antara kencan, ketemu sama pasangan atau pekerjaan. Dia nggak suka. Dia menuntut kamu untuk fokus kepada dia. Padahal pekerjaan kamu juga menuntut fokus kamu gitu loh. Jadi mungkin sarannya untuk Aquarius adalah pintar-pintar juggling, pintar-pintar memastikan prioritas mana yang bisa didahulukan, yang mana yang bisa dikebelakangkan gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih pada saat Mercury retrograde, kamu harus pintar-pintar membaca situasi agar supaya semua pihak bisa merasa puas. Oke? So anyway, Aqua, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.